Pernah nggak sih kalian transfer uang dan harus nunggu konfirmasi 1 jam? Atau kalian nih beli sebuah produk di online shop dan kalian tuh melihat ratingnya, padahal itu ratingnya bisa dimanipulasi. Kalian harus percaya sama itu. Itu karena sistem keuangan dan kepercayaan kita itu berbasis pada pihak ketiga. Mau kasih contoh, bisa bank, marketplace, bahkan pemerintahan. Eh, tapi nih, gimana kalau aku bisa katakan ada sebuah sistem di mana kita bisa saling percaya tanpa pihak ketiga dan tanpa kenal. Itulah dunia yang ditawarkan kripto dan blockchain. Hari ini aku nggak mau ngajak kalian untuk beli Bitcoin, tapi lebih ngajak kalian untuk berpikir, bisa nggak atau bagaimana kalau teknologi blockchain ini bisa jadi fondasi baru di mana untuk membangun kepercayaan digital di masa yang akan datang. Tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, saya Kevin Dia Xavier, mahasiswa teknik industri semester 6. Banyak orang berpikir nih, cryptocurrency sama Bitcoin itu hal yang sama. Dan cryptocurrency dan Bitcoin itu sudah pasti itu berhubungan dengan uang-uang. Padahal, pada dasarnya, cryptocurrency itu bagian dari sebuah ekosistem yang lebih besar, tadi blockchain. Nah, bayangkan blockchain itu bagaikan buku kas digital raksasa. Jadi dia itu dijalankan oleh ribuan komputer di seluruh dunia nih. Tak bisa dimanipulasi, transparan, dan terbuka untuk siapa aja. Jadi, sesuai namanya blockchain, blok itu dirun atau dijalankan oleh beberapa komputer di seluruh dunia. Nah, setiap blok itu akan muncul atau tercipta setiap 10 menit. Nah, setiap blok itu mempunyai nomor seri. Jadi setiap 10 menit sebuah blok akan tercipta. Nah, chain itu istilahnya sebagai penghubung antara blok-blok tersebut. Jadi, misalkan satu Bitcoin itu memiliki 7 juta blok. Nah, itu chainnya itu ada 6.900.000 sekian. Nah, untuk kenapa kok tidak bisa dikatakan manipulasi? Karena ketika hacker itu harus istilahnya menghack Bitcoin, mereka harus menghack 7 juta bloknya tersebut. Apakah sebuah hacker bisa? Pastinya tidak. Nah, sebagai simpelnya itu sekali data di sebuah blockchain itu diciptakan, maka data tersebut tidak bisa hapus atau bakal ada terus-menerus. Mungkin kalau itu terlalu rumit, andaikan blockchain itu bagaikan Google Docs, bisa diakses semua orang tanpa admin pusat. Jadi Bitcoin itu hanyalah pintu gerbang. Di balik itu ada ribuan koin seperti Ethereum, Mantra, dan lain-lain. Nah, sebenarnya apa sih tujuannya? Kenapa kok diciptakan Bitcoin, koin, dan token-token tersebut? Nah, yang pertama itu untuk membuat sebuah aset digital atau bisa juga untuk mengelola sebuah aset digital. Nah, yang kemudian ada membangun aplikasi tanpa server. Bahkan bisa nih membuat sistem voting yang tidak bisa dicurangi, voting digital. Ini bisa diaplikasikan pada sistem pemilihan daerah, pusat, atau dunia. Blockchain dan Bitcoin pasti muncul tidak hanya dengan sendirinya, pasti si pembuat yaitu Satoshi Nakamoto itu membuat ada istilahnya ada masalah yang ingin diselesaikan. Kasih contoh, kita ini kan hidup di dunia yang sering tidak adil. Ada orang yang harus jauh-jauh ke kota untuk membuka rekening. Terus ada petani yang istilahnya menjual harga miring kepada tengkulak, tidak bisa langsung kepada pembeli. Terus ada artis yang karyanya sering dicolong atau kena copyright.
misalnya laku-laku di karaoke-karaoke. Masalah ini muncul karena sistem kita itu dibangun atas ketergantungan pada pihak ketiga. Anggap saja blockchain itu menawarkan sebuah alternatif, sebuah sistem yang dibangun dengan dasar kode-kode, bukan sebatas kepercayaan buta saja. Nah, sebenarnya potensi dan manfaat cryptocurrency itu apa aja sih? Nah, mari kita bahas. Yang pertama itu ada inklusi keuangan. Apa sih itu inklusi keuangan ini? Misal ada orang nggak punya akses ke bank, tapi dia bisa mengakses cryptocurrency dengan handphone dan koneksi internet. Kita kasih contoh aja nih. Banyak orang-orang komunitas di Afrika nih dan Amerika Latin, mereka itu pakai cryptocurrency untuk kirim uang lintas negara. Jadi mereka menghemat biaya administrasi yang begitu mahalnya. Terus yang kedua itu ada transparansi dan efisiensi. Kenapa ini bisa dikatakan istilahnya potensi? Kita bisa lihat sendiri di pemerintahan sekarang. Banyak terjadinya dokumen-dokumen rahasia. Dengan adanya cryptocurrency, kita setiap transaksi misal tercatat di blockchain-nya itu bisa dilacak. Misal saya mengirimkan uang ke istri saya yang di luar negeri, nah itu bisa dilacak kapan, di mana, tanpa bisa dihapus. Dikatakan tadi itu blockchain itu tidak bisa dihapus, jadi nggak bisa sembunyi-sembunyi. Bahkan korupsi bisa dicegah kalau semua anggaran itu istilahnya dicatat di blockchain. Terus yang ketiga ada smart contract. Ini lebih kontrak digital. Bayangkan nih kamu istilahnya beli rumah tanpa perlu syarat-syarat notaris. Syarat notaris kan sebagai bukti bahwa kita membeli rumah. Namun dengan adanya cryptocurrency atau blockchain, kita ada bukti dalam blockchain yang tidak bisa dihapus. Jadi ketika data-data notaris dimasukkan ke dalam blockchain, nah itu bisa dikatakan sebagai bukti. Dan itu tidak bisa dimanipulasi. Kita bisa membayar pajak sesuai yang data yang didaftarkan ke blockchain. Jadi tidak istilahnya tanpa birokrasi yang menyulitkan. Mungkin banyak orang masih ragu dengan cryptocurrency dan blockchain. Aku bakal istilahnya membuka nih buat kalian contoh-contoh blockchain dan cryptocurrency yang sudah diaplikasikan di sebuah negara, bahkan bisa memajukan sebuah negara atau perusahaan tersebut. Yang pertama, tahu El Salvador? Mungkin kalian bisa searching 5 tahun ke belakang itu El Salvador seperti apa. El Salvador merupakan sebuah atau negara pertama yang membuat Bitcoin sebagai mata uang atau alat pembayaran resmi. Tujuannya apa? Mereka mengurangi ketergantungan pada dolar Amerika yang kalau bisa dilihat sendiri di Indonesia itu dolar semakin menggila, semakin menguat. Terus yang kedua, dapat mempercepat transaksi dan bisa membuat akses keuangan buat semua masyarakatnya. Nah, kalian lihat sendiri, negara El Salvador sekarang sudah lumayan maju banget. Bahkan mereka rencana membuat kota Bitcoin. Bayangkan bakal semudah apa dan setransparansi apa sebuah kota tersebut. Kemudian ada contoh di Walmart, itu mereka pakai teknologi blockchain untuk sistem supply chain mereka. Mereka ada contoh, mereka bisa melacak asal-usul sebuah mangga itu di Walmart. Itu dari mana? Karena mereka mencatatnya itu menggunakan sistem blockchain. Jadi walaupun bisa dikatakan sistem data manual juga penting, tapi sistem blockchain juga lebih cepat dan lebih efisien, lebih transparan. Jadi tanpa perlu adanya manipulation.
bisa dalam waktu kurang 2 detik, dan itu sudah dipraktekkan. Kemudian kalian pernah dengar nggak atau pernah lihat istilahnya Gozali Everyday, NFT-nya dia? Itu yang menggemparkan Indonesia, yang dibeli 1 miliar oleh Reza Arab. Nah, itu adalah sebuah karya dari seorang mahasiswa di Universitas Semarang, Universitas Dianusantara Semarang. Dia jual selfie-nya selama 5 tahun dalam bentuk NFT. Hasilnya lebih dari 1 miliar. Di balik contoh-contoh yang menguntungkan atau contoh-contoh yang bisa membuat kamu tertarik dalam dunia blockchain atau cryptocurrency, pasti banyak sih resiko-resiko dan atau miskonsepsi tentang crypto dan blockchain sendiri. Yang pertama, yang istilahnya sering dirasakan oleh El Salvador sendiri. Jadi El Salvador kan membuat Bitcoin sebagai alat pembayaran resmi. Nah, Bitcoin itu bukan stable coin, jadi bisa naik bisa turun. Nah, ketika orang punya Bitcoin, dengan misal hari itu dia punya Bitcoin seharga 1 juta, besoknya Bitcoin bisa ke 800 ribu atau bahkan ke 1.200. Itulah minusnya dari Bitcoin. Terus kedua, ada regulasi belum stabil di El Salvador sudah, namun di Indonesia itu belum sendiri, karena Indonesia masih menggunakan mata uang rupiah sebagai alat pembayaran resmi dan tak ada mata uang koin-koin lain. Nah, yang ketiga, banyak penipuan. Ini bukan karena cryptocurrency sendiri, tapi lebih karena orang-orang tuh belum paham sebenarnya kripto, blockchain, cara kerjanya seperti apa, dan cara mendapatkannya seperti apa. Jadi banyak skema penipuan. Misalnya investasi bodong, dan ada banyak yang menciptakan tersebut. Dengan cryptocurrency kita bisa kaya cepat gitu. Dan yang sering salah itu adalah kripto cuma buat orang kaya. Saya pernah dengar cerita ada orang yang punya 100.000 dolar, dalam semalam dia menggunakan kripto, dia uangnya bisa sampai 10 juta dolar. Itu kenapa? Semua berkat kripto. Cryptocurrency bukan istilahnya masalah atau solusi buat semua masalah, tapi kripto itu memberi kita satu hal yang sangat penting. Dia lebih terbuka, lebih adil, lebih transparan, dan lebih aman dan inklusif. Mungkin kamu belum punya kripto hari ini, tapi suatu saat nanti kamu akan pakai teknologi di baliknya, dan kamu bahkan mungkin nggak sadar. Dan saat hari itu datang, kamu akan paham satu hal. Kepercayaan bisa dibangun bukan karena kita kenal satu sama lain, tapi karena sistemnya transparan. Terima kasih, sekian dari Kevin.